Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi, Pak. Gimana ini persiapan Bapak untuk sesi coaching dengan Ibu Rominsa hari ini? Iya, saya sudah mempersiapkannya dengan cara saya sudah mencari data awal, Pak, mengenai masalah yang dialami Ibu Romince. Tapi nanti di giliran coaching saya akan menggali lebih dalam lagi tentang apa yang sedang dialami oleh Ibu Romince, dan saya akan membantu ibu tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dialami ibu itu, Pak. Iya, bagus sekali, Pak. Bagus, baiklah. Saya harap sesi coaching hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat juga. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Semoga sesuai dengan yang diharapkan hasilnya. Ya, silakan Pak untuk memulai sesi coaching. Siap. Kembalikan ya. Ya, terima kasih, Pak. Selamat siang, Ibu Romince. Selamat siang, Pak Agus. Terima kasih, Bu, sudah datang ke tempat ini. Kira-kira hari ini kita mau membicarakan apa nih, Bu? Ada masalah yang bisa kita ceritakan? Ada ini yang saya pikirkan, Pak. Kebetulan kan, Pak, minggu depan ini kami mau mengadakan supervisi dengan kepala sekolah. Iya. Nah, di sini kan, Pak, saya ada tugas tambahan ini jadi wakil kepala sekolah bagian kurikulum. 2 hari yang lalu, Ya. kepala sekolah memanggil saya. Beliau mengeluh gini, Pak. Ibu sana kebetulan ada ibu guru kita, guru biologi kan, Pak, masih muda. Dia baru lulus juga PPG dalam jabatan itu. Yang saat PPG dia sudah mengenal kurikulum Merdeka. Jadi dia paham betul aplikasi atau implementasi kurikulum Merdeka. Dan ternyata saat 2 hari yang lalu saat ibu ini mengajar di kelas, pas kepala sekolah lewat, nah beliau mendengarkan di kelas itu ribut, ada acara nyanyi-nyanyi, padahal pelajarannya biologi. Iya. Saat kami mau melakukan supervisi nanti, Pak, gimana gitu? Itu jadi kendala, Pak. Iya. Kendalanya nanti di mana ya, Bu? Ini, Pak, kalau misalnya minggu depan kami melakukan aksi supervisi dan ternyata dari sini saya amati, saya simpulkan juga berarti Bapak ini belum paham benar, Pak, bagaimana aplikasi kurikulum Merdeka. Baik, jadi mohon maaf, Bu, yang saya tangkap tadi dari yang Ibu ceritakan, Ibu ingin menjelaskan kepada Bapak Kepala Sekolah bagaimana implementasi kurikulum Merdeka yang sebenarnya. Kira-kira begitu, Bu, atau saya salah menangkap maksud Ibu? Iya, Pak, benar, Pak. Apa salah ya, Pak? Bisa nggak seperti itu, Pak? Saya memberikan penjelasan. Saya takut juga nih, Pak, jangan-jangan nanti sok kali nih, mentang-mentang ini calon guru penggerak, sok pula menggurui saya. Itu, Pak, yang saya takutkan. Baik, saya sudah paham apa yang jadi permasalahan Ibu. Ya, kalau menurut saya itu tidak menjadi masalah, Bu, ya. Asal metode komunikasi yang Ibu sampaikan itu baik dan dapat diterima. Ibu rencananya dalam yang Ibu rencanakan itu nanti seperti apa? Gini, Pak, kebetulan kan kepala sekolah saya ini sekarang kan ada di Medan, Pak. Ada tugas luar beliau di Medan. Jadi sih sudah saya sampaikan, memang dalam sama saya berbagi ilmu sharing dengan kepala sekolah sebelum kami berangkat ke kelas minggu depan untuk supervisi. Jadi tadi Bapak itu bersiap Pak untuk besok hari
Mungkin setelah jam istirahat pertama, kami mau diskusi Pak, berbagi gitu. Di sana saya sampaikan Pak gitu, bagaimana sebenarnya mengimplementasikan kurikulum merdeka. Baik Mormince, itu ide yang sangat bagus menurut saya. Nanti ketika ibu berbicara dengan bapak kepala sekolah, yang akan ibu tunjukkan kepada bapak itu agar bapak itu bisa memahami implementasi kurikulum merdeka nanti apa? Sebenarnya kan Pak, minggu yang lalu saya sudah adakan sosialisasi dengan Bapak Ibu guru kan. Hanya saja harusnya kan Bapak itu ada di sana juga untuk melihat kerja saya, program kerja saya gitu, melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu guru. Tapi kebetulan kan Pak, waktu itu ada ANBK di sekolah kami. Jadi terpaksa Bapak itu harus meninggalkan forum Pak. Jadi Bapak itu hanya mendengarkan judulnya kemarin itu implementasi kurikulum merdeka di sekolah saya. Berarti, silakan Bu. Jadi di sini kan untuk besok hari saya harus menceritakan, paling tidak kan Pak, memberikan hasil sosialisasi itu ke Bapak itu. Udah saya buat Pak dalam bentuk PowerPoint. Ya, bagus sekali itu Bu. Jadi nanti Bapak kepala sekolah harapannya bisa memahami maksud Ibu dan apa yang sudah Ibu laksanakan, sehingga Bapak kepala sekolah bisa memahami kenapa kelas jadi sepertinya terasa ribut, padahal siswa sedang belajar dengan metode yang sesuai dengan yang Bapak Kahadi, Bapak pendidikan kita ajarkan, bahwa anak-anak kita kodrat zamannya adalah bermain, gitu Bu ya? Iya Ya, Pak, maksudnya, benar Bu. Pak. Oke, bagus sekali Bu. Kira-kira nanti kita bisa berbagi peran dan tanggung jawab ini. Tanggung jawab yang akan Ibu laksanakan ini gimana? Pokoknya Pak, saya nih besok langsung beraksi gitu. Sudah saya persiapkan perangkat-perangkat yang akan saya sosialisasikan ke Bapak itu, ke kepala sekolah. Jadi sini saya bertanggung jawab Pak untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya kurikulum merdeka. Supaya kalau hari Senin kami mulai supervisi, tidak terjadi kesalahpahaman atau miskonsepsi antara kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 10 Pak. Karena kebetulan masih hanya kelas 10 Pak di sekolah kami yang menerapkan kurikulum merdeka. Memang masih baru, ya gimana lah Pak, yang baru-baru ini memang kan perlu adaptasi. Baik Ibu Romince, saya bisa memahami, saya juga bisa menangkap rencana tanggung jawab yang akan Ibu laksanakan. Saya juga akan membantu Ibu dalam melaksanakan rencana aksi ini. Nanti saya juga akan turut serta memberikan penjelasan kepada Pak Sekolah bahwa yang Ibu lakukan di kelas bukanlah bukan bermain-main ya, tapi memang bermain untuk belajar, bukan belajar untuk bermain ya. Jadi supaya nanti Bapak Kepala Sekolah bisa lebih menerima, karena saya juga sudah menerapkannya di kelas 10. Mudah-mudahan nanti yang kita laksanakan ini bisa berjalan dengan baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Iya Bu, sama-sama Bu. Semoga nanti besok ketika kita bertemu Pak Sekolah, kita bisa menjelaskan dengan baik Bapak-Bapak itu, dan Bapak itu bisa menerima apa yang kita lakukan di kelas kepada siswa-siswa kita, Bu. Amin, amin Pak. Amin. Semoga Pak. Baik, terima kasih Bu Romince. Sesi coaching ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, saya ingin menunjukkan satu pertanyaan pada Ibu. Kira-kira yang Ibu rasakan setelah kita melakukan kegiatan coaching itu apa, Bu? Silahkan. Oh iya Pak, tadi kan Pak, pikiran saya itu sempat mumet gitu. Apa ya, gimana? Tepat nggak ya solusi saya ini? Tapi setelah berbincang-bincang dengan Bapak,
Ya, saya merasa didukung nih Pak. Saya merasa puas, merasa senang lah ini Pak melakukan percakapan dengan Bapak. Iya, bagus sekali Bro Injo, terima kasih. Saya pikir itu saja sesi coaching yang kita laksanakan hari ini. Semoga kita benar-benar sehat dan semua yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu. Oke Pak, sama-sama Pak. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang Pak Osbon. Gimana sesi coaching hari ini? Ya, saya barusan menyelesaikan kegiatan coaching dengan Ibu Romince. Dan saya rasa saya sudah mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh melengkapi data awal yang sudah saya miliki tadi Pak mengenai Not bad. Ibu Romince juga sudah bercerita dan kami sudah sama-sama menggali solusi yang bisa dilakukan oleh Ibu Romince untuk mengatasi permasalahannya Pak. Ya, saya senang mendengarnya Pak. Saya juga melihat bahwa Bapak sangat profesional dalam menjalankan peran Bapak sebagai coach. Bapak mampu membantu Ibu Romince untuk menemukan solusi yang tepat untuk masalahnya. Ya, saya pikir saya masih pemula ya Pak ya. Ya, saya pikir saya tidak sebagus itu tadi. Tapi terima kasih Pak sudah memuji dan membuat saya semakin bersemangat. Karena saya masih seorang pemula, saya rasa sebenarnya saya masih memiliki banyak kekurangan dalam kegiatan coaching tadi Pak. Ya. Kalau begitu, apa kira-kira yang bisa Bapak refleksi dari kegiatan coaching tadi? Ada nggak yang perlu Bapak perbaiki kira-kira? Iya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya yang perlu saya perbaiki adalah mungkin dari cara saya menggali informasi Pak ya. Saya rasa cara saya bertanya itu dan cara berkomunikasi dengan Ibu Romince masih seperti cara guru bertanya kepada murid Pak ya. Jadi saya sepertinya tadi bertindak seperti guru. Saya takutnya nanti kalau tindakan seperti itu saya teruskan, nanti Ibu Romince malah jadi ketergantungan sama saya Pak, dan malah tidak menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya rasa itu yang paling perlu harus saya perbaiki secepatnya Pak. Apalagi sebentar lagi mungkin akan ada nanti kegiatan coaching berikutnya yang akan saya laksanakan Pak. Itu ide yang bagus itu Pak. Mendengarkan ya itu memang satu keterampilan yang sangat penting bagi seorang coach. Yang mendengarkan, Bapak dapat memahami masalah yang coach alami dengan lebih baik. Dan dengan bertanya, Bapak dapat mendorong coach untuk berpikir lebih kritis dan menemukan solusinya sendiri. Ya, terima kasih Pak masukannya. Saya akan terus belajar supaya saya menjadi orang yang lebih baik lagi sebagai seorang coach. Ada lagi yang Bapak rasa perlu Bapak perbaiki? Ya, saya rasa saya hanya perlu menambah referensi saya Pak ya. Bagaimana caranya menggali informasi yang lebih dalam dan lebih terperinci mengenai masalah yang dialami oleh coach supaya saya bisa memahaminya dan mau lebih membantu coach dalam menemukan masalahnya. Mungkin saya di proses kreatifnya yang perlu saya perdalam Pak. Luar biasa. Saya harap Bapak dapat terus belajar, terus berkembang sebagai coach sehingga dapat menjadi coach yang lebih baik lagi ke depannya dan bisa terus membantu coach-coach Bapak nanti ke depannya. Terus Pak ya, Ibu Romince terus dorong sampai menyelesaikan masalahnya. Tentu saja Pak, tadi kami juga sudah berbagi peran dan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah Ibu Romince. Jadi Ibu Romince tidak hanya
bekerja sendiri, tapi juga saya sudah menawarkan bantuan kepada ibu itu agar masalah dan rencana yang sudah ibu itu rancang bisa terlaksana dengan baik, Pak. Itu aja saya rasa. Sekian dari saya. Terima kasih ya Pak Agus waktunya. Terima kasih, Pak, sudah mendengarkan saya juga, Pak. Sama-sama, Pak. Oke Pak Agus. Selamat siang, Pak.